Pak Riki, Katanya dong. Pak Yudi. Selamat pagi. Pagi. So, aku mulai bang ikan. Tetap. Dirapat. Nakro nggak nanti. Apa kabar Pak Trigan? Gimana ya? Dek. Ya. Banyak. Dilebarin. Oh ya udah. Oke. Oh, makasih Pak Yudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Kartika. Ya, pagi Pak. Pagi Pak Mulyono. Japri aja. Selamat pagi Mbak Diat. Pak Andika. Ya Pak. Ya Bu. Bapak minta izin boleh nggak direkam? Ini saya record. Ya. Boleh. Makasih. Ya. Ini Kasih udah saya record. ya. Oh, kasih aksesnya Pak. Caranya gimana Bu ya? Mohon maaf aku. Record. Apa nanti recordnya saya email? Apa gimana? Oh, boleh deh. Boleh. Gitu aja deh. Udah, makasih Pak Andika. Makasih. Ya. Ya kita minta juga nanti kirim ya Pak Andika ya. Recordingnya. Mana Pak Adian? Mana kabar Pak Adian? Record. Ya, Ibu tuh tidak mau ya? Hah? Mau Rila dulu. Halo. Pak Agung. Oh, ada aku basic. Selamat datang Pak Agung. Oh, boleh dua. Gimana ya menampilnya ya? Ini Dan. Selamat pagi Pak Mulyono. Ya, selamat pagi Pak. Mohon tes suara saya bisa masuk nggak Pak? Bisa Pak, kedengeran. Ya, terima kasih. Ya. Anak-anak mau tanya, ini cara masukin itu gimana ya? Pencet kemana ya? Cara rekam. Aku bingung nggak ada pencetannya. Stop ya. Nanti saya tanya anak saya. Bentar. Oh iya. Kasih. Halo, nanti sebentar nih. Itu ya, apa? Ini seluruhnya mau direkam. Dari Wisnu. Ya Pak, udah di-record kok dari pertama. Tapi punten ya, mohon maaf kalau nanti tiba-tiba putus. Tapi. Gue buka aja enggak? Nanya kamu apa? Mau nanya apa? Nanya di sini. Minta di sini. Mau masuk apa mau nanya? Mau nanya pertanyaan. Bu nanya yang lain. Hah? Nanya yang lain. Ya, yang si Wisnu yang rekam.
Selamat datang Pak Rahman, Pak Sultonik, Bu Legi, Pak Amri. Iya, Pak. Selamat pagi Pak Tarigan. Selamat pagi. Pak Tarigan rumahnya jelas sekali tapi mukanya Pak Tarigan gelap. Gelap ya? Tadi saya Iya. terang Pak Riki. Backlight kali ya. Iya, backlight. Saya pakai layar laptop sama layar lebar di depan, Pak. Oh, keren. Backgroundnya terang sekali Pak. Ya. Wah, jelas ya, Pak. Selamat datang Pak Rinto. Gantian. Kita nunggu dari Pak Direkturnya ya. Halo. Ya, ya. Kita ngomongnya masuk. Selamat pagi, Pak Yuhana. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Tarigan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Tarigan. Pak Heri, selamat datang. Dia, yang lainnya nggak kelihatan ya. Iya Pak Wisnu. Kenapa Pak? Telepon? Tadi telepon mau nanyain udah mulai belum? Iya. Pak Wisnu. Ya. Nanti kalau udah mulai bilangin pada minta di mute ya. Iya. Halo. Ya, nanti ya, baik. Kalau mau bicara gantian gitu ya. Di mana taruh tapi tadi? Ya, nanti saya sampaikan, Pak. Aris Wahid. Kita nunggu Pak Direktur ya Pak ya. Kita nunggu Pak Direktur. Kelihatannya mana Pak Direktur sudah hadir Pak Nana. Oh iya. Udah hadir. Halo. Gimana nggak kelihatan? Baik. Sebentar Pak Kadir udah hadir ya. Waiting ya. Pak Kadir. Hah? Iya, Direktur. masih di waiting room Sudah ada. Saya klik, tapi kok belum gabung ya? Belum muncul. Udah ada. Ada tuh Pak Direktur sudah. Jadi Pak Ayu udah ada di ini nih, di dalam nih. Kelihatan yang lainnya. Kok di saya belum kelihatan ya Pak ini, Pak Direkturnya. Ya, soalnya Pak Ayub masih di ruang tunggu ya. Ada itu Lihat. Pak Nana, Pak Direktur sudah di ruangannya. Ini kok saya udah joining, sudah saya lihat. Cuman Pak masih kayak joining gitu, ini ya, kayak belum nyambung gitu loh Pak. Apa diputus terus Bapak ini lagi masuk lagi? Ntar saya gitu ya. Selamat datang Bu Ami. Baik Pak. Ya Pak, makasih. Makasih banyak. Nanti Bobi Pak mana ya? Pak Direktur udah ada ya Pak. Oh iya Pak Takdir. Selamat datang. Terima kasih Pak Kadir. Selamat pagi Pak Direktur. Oke Pak. Erik, halo. Halo. Udah masuk. Iya Erik. NTT. Iya oke. Terima kasih. Bapak, Ibu dan sekalian, kita mulai ya. Kita mulai. Yang pertama mohon suaranya di-mute. Tapi nanti pada saat kasih kesempatan silakan dibuka suaranya. Yang pertama, kemudian yang kedua
kita akan segera mulai, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi agendanya adalah, topiknya adalah kebijakan Kementerian Pertanian tentang masa berlakunya label benih dan penetapan barcode pada kemasan benih. Jadi kita topiknya kedua hal itu. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian nanti ke topik itulah, jangan keluar dari itu supaya kita lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya agendanya, yang pertama nanti Ketua Umum Asmindo akan memberikan pengantar yang mungkin sekitar 3 menit gitu ya. Kemudian setelah Pak Riki menyampaikan, kemudian yang kedua saya mohon Pak Direktur Benih untuk menyampaikan tentang kebijakan kedua hal tersebut. Setelah Pak Direktur, nanti pertama akan saya minta Pak Dodi. Halo Pak. Dan Pak Ayu. Setelah itu ada penjelasan dari Pak Direktur. Setelah itu nanti kita minta kawan-kawan yang berkenan untuk menyampaikan pendapatnya, nanti kami persilakan. Bentar. Baik, sekarang kita mulai ya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berpuasa bagi kawan-kawan yang sedang melaksanakan berpuasa. Terima kasih. Dan terima kasih atas keikutsertaannya terhadap acara ini. Semoga ini bermanfaat. Dan selanjutnya saya minta mohon Pak Riki, Ketua Umum Asmindo, untuk menyampaikan pengantarnya sebelum nanti Pak Direktur menyampaikan penjelasan. Silakan Pak Riki. Ya baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Pak Direktur. Halo. Halo, pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Takdir. Dan teman-teman semua. Pagi ini kita ingin membahas 2 topik. Yang satu adalah barcode, yang kedua adalah masa daluarsa untuk label. Pada prinsipnya, produsen benih pasti akan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku tentang perbenihan. Coba pada saat COVID ini, kami berharap apakah mungkin pemberlakuannya itu ditunda sampai keadaan sudah bebas COVID. Nanti untuk pembahasannya mungkin persilakan nanti setelah Adek, ini. Dari sana. Suaranya hilang ya? Ada Pak, kedengeran Pak? Suaranya ada. Hilang ya? Silakan. Ada Pak Riki, silakan. Halo ya. Ada. Udah kayaknya. Dari pihak produsen benih juga sudah berupaya seoptimal mungkin menggunakan bahan teknologi kemasan agar bisa bertahan lebih lama dan juga tempat penimbunan dengan cold storage ataupun dengan ruangan timbun. Mungkin nanti akan kita dengarkan setelah presentasi dari paparan dari Pak Direktur. SMG, ada namanya. Terima kasih Pak Moderator, silakan. Terima kasih Pak Riki. Mohon yang yang belum diberi kesempatan, tolong suaranya dimutkan dulu ya. Pak Wisnu, tolong dimutkan dulu Pak Wisnu. Silakan Pak Direktur, Pak Takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ketua Asbindo, Sekretaris Asbindo yang saya hormati, rekan-rekan, mitra, produsen benih, tergabung di dalam Asbindo, kemudian seluruh peserta FitCon pada hari ini yang berbahagia. Tentunya pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua yang telah memfasilitasi FitCon kita hari ini. Dan tak lupa saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan dua topik yang kita akan coba bahas pada hari ini, tentunya saya sangat senang karena topik ini adalah topik yang memang kita siapkan dari awal untuk kita implementasikan pada tahun 2020 ini. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit sebelum nanti Pak Catur mungkin menayangkan bahannya, bahwa beberapa acuan atau landasan hukum yang kita tindak lanjuti atau kita elaborasi terkait dua topik itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian yang Berkelanjutan. Kemudian Bapak dan Ibu, Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian yang terbaru, yaitu nomor 620 tahun 2020 tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang perlu kami tindak lanjuti adalah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Tanaman Pangan terkait dengan temuan-temuan kedua lembaga ini di lapangan yang berkaitan dengan perbenihan, khususnya sertifikasi perbenihan yang sama-sama kita concern di sana. Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan berkaitan dengan barcode atau QR code, kemudian yang terkait dengan umur daripada jangka waktu kedaluarsa benih, ini tidak terlepas dari upaya kami agar penerima manfaat atau petani harus mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan bantuan benih yang tentu harus berkualitas dan bermutu. Jadi mereka tidak hanya menerima pasrah dengan benih yang diberikan oleh pemerintah program, tetapi penerima manfaat ini harus mendapatkan keuntungan
dari memanfaatkan benih itu. Kemudian yang kedua yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan kedua hal yang kita bahas hari ini yaitu transparansi dalam informasi terkait dengan situasi benih. Jadi selama ini kebetulan di Direktorat Pembenihan, saya sebagai Direktur Benih juga menjabat sebagai PPK. Akad kontrak kami memang mengkaitkan dengan spesifikasi benih dan beranak sekali. Tapi dari kondisi di lapangan memang tidak banyak, Bapak dan Ibu. Ada informasi-informasi yang memang terkait dengan spek yang tidak sesuai kadang Bapak dan Ibu. Nah, kita ingin agar penerima manfaat nantinya ikut memberikan informasi terkait dengan spek benih yang harusnya mereka dapatkan informasinya langsung dari penyedia dan bisa komunikasi dengan penyedianya saja. Jadi tidak seperti sekarang ada aduan ke kami, kemudian kamu menegur penyedia dan bla 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 seterusnya. Tapi dengan transparansi informasi, petani melalui alatnya sendiri bisa melihat langsung dan bisa berkomunikasi mengenai janji-janji spek yang ditawarkan oleh si penyedia benih. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kami sangat mengharapkan bahwa mutu benih pada saat salur dan terus dilanjutkan dengan tanam ini terus bertahan, ya. Mutu benih pada saat salur dan terus ditanam ini bertahan. Jadi dalam kenyataannya Bapak dan Ibu, begitu benih itu disalur sesuai dengan jadwal tanam di dalam SK CPCL yang ditandatangani oleh PPK, kadang tidak serta-merta ditanam oleh si petani karena dia harus menunggu sarana prasarana untuk mengolah tanah dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, terkait dengan Kepmen nomor 620 yang memberi batas kedaluarsa benih dalam hal ini adalah untuk benih yang disimpan dengan persyaratan khusus itu diberi jangka waktu 9 bulan setelah masa uji atau dikeluarkannya hasil uji terakhir pada saat pertama dilakukan pelabelan. Kemudian bagi benih-benih yang tidak men-treatnya dengan perlakuan khusus tersebut, artinya dibiarkan dalam suhu kamar, maka pengalaman di lapangan menunjukkan benih-benih yang semacam ini lebih cepat turun mutunya. Ini dari survei kami terhadap beberapa PBT yang mengawasi peredaran benih di lapangan. Dan Bapak dan Ibu ketahui bahwa betul bagi teman-teman yang masuk di dalam kelompok produsen benih yang SMM atau mensertifikat benihnya sendiri atau produsen besar MNC dan lain sebagainya, kami yakin bahwa treatment menggunakan cold storage dan sebagainya pasti dilakukan. Tapi bagaimana dengan benih-benih yang berasal dari produsen-produsen lokal yang cukup banyak jumlahnya, terutama padi di seluruh Indonesia. Nah ini kenapa akhirnya kita split menjadi dua, yaitu ada yang kita beri batas kedaluarsa 9 bulan dan ada 6 bulan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak dan Ibu ingin saya jelaskan singkat saja bahwa target produktivitas nasional itu sangat tergantung dari
benih-benih yang beredar, yaitu benih yang bersertifikat dan bermutu. Kita ketahui Bapak dan Ibu, mungkin tidak semua seluruh pertanaman padi di Indonesia menggunakan benih bersertifikat, tapi pemerintah mengupayakan untuk menuju ke arah sertifikasi yang akan digunakan sebagai benih oleh petani. Jadi kalau berbicara produktivitas nasional dengan mendasarkan pada benih bersertifikat dan bermutu dengan spek-spek yang dijanjikan oleh penyedia, kalau ini terlaksana semua, insya Allah target nasional kita akan tercapai. Tapi bagaimana kalau ini tidak sesuai dengan keinginan atau speknya tidak sesuai? Untuk kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa pada tahun 2020 ini untuk pengembangan padi yang masuk di dalam program pemerintah itu kurang lebih setelah dilakukan penghematan, ini fluktuatif ya Bapak dan Ibu, terkait dengan penghematan berkaitan dengan COVID-19 ini adalah sekitar 3 juta hektar dari sekitar target potensi petanaman 11 juta hektar di seluruh Indonesia. Jadi sekitar 1/4-nya Bapak dan Ibu ini melalui program, dan program kita membeli benih yang bersertifikat dan bermutu. Bagaimana jagung? Jagung yang tadinya kita rencanakan sekitar 2,2 juta hektar, sampai hari ini saya masih memegang sekitar 1,2 juta hektar dari sekitar kurang lebih 5,1 juta hektar. Jika Bapak dan Ibu kita menggunakan benih bersertifikat dan bermutu, maka target dari program 11 juta, 5,1 juta dengan menggunakan benih-benih yang bermutu, umpamanya padi rata-rata 5,6 ton per hektar, kemudian jagung antara 8 sampai 9 juta ton, 8 sampai 9 ton per hektar, insya Allah target produktivitas nasional akan tercapai. Namun bagaimana kalau ini tidak dilaksanakan, maka kita tidak akan mencapai target produktivitas nasional yang dimaksud. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mungkin perlu melihat secara detail juga aturan Kementan nomor 620 yang baru terkait dengan mutu benih seperti kadar air, kemudian daya kecambah. Ini sangat tergantung dari perlakuan penyimpanan benih sebelum salur. Kita sama-sama memahami tentang hal tersebut. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu sedikit gambaran dari saya. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya mohon izin, kebetulan Pak Catur ada juga di sini, Pak Kasubdit, silakan coba ditayangkan dari awal. Ada yang mungkin sudah juga saya sampaikan tadi di pembukaan saya. Baik, sebelum Pak Direktur, sebelum ya, Pak. Saya minta Pak Catur, mungkin ada sedikit catatan aja Pak Direktur. Itu di dalam kemasan dalam penentuan masa kadaluarsa itu kan batasannya kan hanya suhu kamar dan ruang cold storage, tetapi tidak dipertimbangkan bahan kemasannya karena dari yang sederhana sampai yang menggunakan teknologi bahan kemasannya itu. Nah itu mungkin yang perlu kita pertimbangkan lebih jauh Pak Direktur. Mungkin ada sedikit ini sebelum ke Pak Catur kaitan dengan bahan kemasannya Pak, karena bahan kemasan itu ternyata belum disentuh gitu. Silakan. Oke, Pak Nana. Jadi kami menyiapkan Kementan 620 ini waktunya cukup lama. Dan diskusinya dari berbagai pihak, Pak. Terutama
teman-teman dari BPSB sebagai pelaksana langsung di lapangan. Jadi terkait dengan di Kepmentan ini secara detail mungkin nanti bisa dilihat Pak mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan persyaratan untuk kemasan yang biasanya kita kenal menggunakan polietilen dengan diameter 0,8 mm ya, Nana. Jadi ini juga termasuk di dalam pembahasan teman-teman. Cuma yang menjadi pokok dari permasalahan ini terjadinya degradasi mutu hal yang berkaitan dengan kadar air dan kecambah manakala penyimpanan benih itu dilakukan hanya biasa saja di suhu kamar. Kemudian untuk hal yang begini, teman-teman PBT mengamati bahwa terjadi penurunan mutu benih. Nah, tetapi kalau benih itu pada saat akan disalur itu disimpan sebelumnya di gudang dengan suhu yang terkontrol dengan cold storage. Nah, ini ada pembedaan. Kita maklum Pak Sekretaris bahwa biaya treatment ini tentunya ada, ya. Nah, biaya treatment ini tentunya ada, nah sehingga diberikanlah kelebihan kepada pihak yang melakukan treatment dengan masa umur benih yang lebih panjang, kira-kira Pak. Baik, saya izin biar tidak ini saya selesaikan dulu presentasi saya, Nana. Silakan Baik, Pak Catur. silakan. Izin Pak Direktur, ini hostnya ngeblok saya, jadi nggak bisa nayangin tayangan. Jadi saya kesulitan Pak Dir. Ini dari Pak Andika sebagai host bisa membuka blog saya Pak Andika, biar nanti urut penyampaian dari Pak Direktur. Halo Pak Andika. Pak Wisnu. Bahan dari Pak ini Pak Wisnu. Saya nggak bisa buka karena di blog Pak Dir. Oh ya. Jadi Pak Wisnu yang sebagai host silakan menayangkan untuk tayangan Pak Direktur. Tayangan yang tadi Pak Wisnu. Selamat datang Bu Heni. Ini Pak Catur. Pak Direktur dari Pak Wisnu. Kalau ini tidak kelihatan Pak Catur ya? Kelihatan itu Pak. Ini pakai Mac. Saya ada sih menggunakan Mac, belum di Keynote Live ya, bukan? Ini Pak tayangannya udah ada Pak. Oke silakan Pak. Kalau tidak bisa ya, saya rasa tadi yang saya sampaikan itu adalah gambaran umumnya, lebih singkat. Iya. Baik Pak Direktur, izin menyampaikan untuk paparan ini. Pak Andika, kita mulai Pak Andika. Silakan Pak. Lanjut. Ya, enak kalau saya bisa nayangin sendiri Pak. Bisa alurnya. Ya. Pak Wisnu, tolong Pak Wisnu. Majuin. Pak Wisnu.
Pak Wisnunya nggak dengar kali ya? Pak Wisnu. Mungkin nggak, kalau nggak ini Pak gimana Pak Catur? Pak Wisnunya nggak dengar. Iya. Nanti sambil jalan aja Pak Catur. Ya. Silakan Pak Catur. Baik Pak, Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati Pak Direktur, Pak Budi, Ketua Umum Penindo, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan kami membacakan paparan dari Pak Direktur mengenai bagaimana permintaan dari Aspenindo mengenai kegiatan penggunaan QR Code dan revisi Kementan 991 ke 620. Baik, yang pertama sebagai dasar bahwa perubahan Kementan 620 yang pertama adalah adanya revisi Undang-Undang 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Kemudian perubahan undang-undang ini belum diikuti dengan perubahan peraturan pemerintah 44 tahun 95 yang seperti ini masih dalam tahap pembahasan PP nomor 4. Kemudian Kementan nomor 12 karena aturan di atasnya belum diterbitkan, yaitu PP nomor 44, jadi nomor 12 masih kita gunakan sambil menunggu aturan pemerintah nomor 44. Mengingat kemarin ada permintaan mengenai sertifikasi benih porang, jadi kita melakukan revisi mengenai juknis sertifikasi, juknis sertifikasi benih tanaman pangan dan nomor 99 sudah kita terbitkan Kementan 60 tentang juknis sertifikasi benih. Baik, dalam poin-poin perubahan yang ada di Kementan 620, yang pertama adalah telah ditetapkannya Kementan 104 tahun 2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian, yaitu menambahkan pengaturan sertifikasi tanaman perlas. Kemudian menyesuaikan istilah benih binaan menjadi tahun dalam Kementan 620 kita ada perubahan mengenai masa edar di benih jagung hibrida. Jadi hanya benih jagung hibrida Bapak Ibu sekalian yang semula 9 bulan kita jadi 6 bulan setelah tanggal pengujian selesai